Pria ini sangat gila. Dia membunuh dan menyetubuhi jasad gadis muda yang menolak untuk melayani hasrat birahi bejatnya. Assalamualaikum. Selamat datang di HB Story. Halo, kembali lagi di channel HB Story. Hari ini saya akan membahas sebuah kasus yang sampai sekarang masih membuat hati siapa saja yang mendengarnya terasa sesak. Kasus ini terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada tahun 2019. Hari itu adalah hari biasa bagi ribuan orang di Sumatera Utara, tapi bagi satu keluarga di Kabupaten Simalungun, hari itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Seorang gadis muda baru saja menginjak usia 18 tahun, baru saja lulus sekolah, punya mimpi besar untuk masa depannya. Dia pulang dari tempat kerjanya dengan senyuman dan tidak pernah kembali lagi. 4 hari kemudian, jenazahnya ditemukan di tengah ladang yang sepi. Kondisinya membuat siapa saja yang melihat sangat merinding. Namanya Novita Dewi, gadis muda yang hidupnya berakhir tragis di sebuah ladang ubi yang sepi. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang tega melakukan hal mengerikan ini kepadanya? Dan bagaimana jejak-jejak kejahatan ini akhirnya terungkap? Mari kita telusuri bersama fakta demi fakta tanpa menyembunyikan apapun, dengan penuh rasa hormat kepada almarhumah dan keluarganya. Mari kita dengarkan kisahnya. Mari kita mulai dari awal. Novita Dewi, 18 tahun, warga Nagori, Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok. Gadis yang dikenal orang-orang sekitarnya sebagai sosok yang sopan, rajin, dan sangat menyayangi keluarganya. Dia baru saja lulus sekolah menengah atas. Dia bekerja sebagai pramusaji di sebuah rumah makan di Pematang Siantar untuk membantu ekonomi keluarga. Orang tuanya selalu berpesan agar putrinya berhati-hati, apalagi bergaul dengan orang yang baru. Dan di dunia media sosial, Novita mengenal seseorang. Namanya Ari Saputra, pria berusia 21 tahun, warga desa tak jauh dari tempat tinggal Novita. Mereka berkenalan lewat Facebook sekitar 1,5 hingga 4 bulan sebelum kejadian. Bagi Novita, Ari tampak seperti orang biasa yang ramah. Namun, siapa yang tahu apa yang sudah dia rencanakan dalam pikirannya? Tak banyak orang yang tahu bahwa pria ini ternyata sudah memiliki catatan kelam sejak usianya masih 17 tahun. Jumat 17 Mei 2019, sekitar pukul 5 sore. Ari datang menjemput Novita di tempat kerjanya dengan alasan yang terdengar masuk akal. Dia mengajak berbuka puasa bersama. Tanpa curiga sedikit pun, Novita ikut naik ke atas motornya. Siapa yang tahu bahwa langkah itu adalah langkah terakhirnya bersama orang-orang yang dia sayangi. Di tengah perjalanan, alasan berbuka puasa itu tak lagi diucapkan. Ari justru membelokkan motornya ke jalan yang sepi menuju perladangan ubi di wilayah Huta 2 Silindu, tempat yang sunyi, jauh dari pemukiman warga, dan tak ada siapa-siapa yang bisa menolong. Di sana, niat buruk Ari akhirnya terungkap. Dia meminta Novita untuk melayani hasrat bejatnya, tapi
Novita menolak dengan tegas. Penolakan itu membuat Ari hilang kendali. Dia marah, kalap, dan tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, dia memukul kepala Novita hingga tubuh mungil Novita jatuh ke tanah, lalu mencekik lehernya sekuat tenaga. Perlahan tapi pasti, nafas Novita terhenti. Nyawanya melayang. Tapi kejahatan Ari belum selesai. Bahkan saat tubuh itu sudah tak bernyawa, dia tetap melakukan perbuatan yang sangat keji, menyetubuhi jenazah korban. Setelah puas dengan kejahatannya, dia meninggalkan Novita sendirian di tengah ladang yang gelap, lalu pergi seolah tak terjadi apa-apa. Sore berganti malam, malam berganti pagi, tapi Novita tak kunjung pulang. Keluarganya panik, menanyakan teman-temannya, lalu segera melaporkan hilangnya Novita ke pihak kepolisian. Warga sekitar juga ikut turun tangan bersama-sama mencari keberadaan Novita. Hutan, ladang, jalanan desa sempat disisir, namun tidak ada jejak. Yang lebih membuat darah mendidih, saat pencarian sedang gencar-gencarnya dilakukan, Ari Saputra justru aktif di media sosial. Dia membalas komentar teman-teman Novita yang bertanya keberadaan gadis itu, seolah-olah dia tak tahu apa-apa. Dia berusaha menutupi jejak kejahatannya dengan kepura-puraan yang kejam. Lalu, hingga hari Selasa, 21 Mei 2019, tepat 4 hari setelah Novita hilang, sekitar pukul 5 sore, sepasang mata warga yang sedang beraktivitas di ladang melihat sesuatu yang mencurigakan di antara tanaman ubi. Ternyata itu adalah jenazah Novita. Tubuhnya mulai membusuk, celananya melorot, dan terdapat luka kekerasan di bagian kepala. Penemuan itu memecah kesunyian desa dengan tangis yang memilukan hati siapa saja yang mendengarnya. Tim dari kepolisian Resor Simalungun segera turun ke lokasi. Tim Jatanras mengamankan TKP, mengumpulkan barang bukti, dan menyusun petunjuk demi petunjuk untuk menangkap pelaku yang telah menghancurkan masa depan seorang gadis muda. Berdasarkan keterangan saksi, rekaman CCTV di sekitar tempat kerja korban, serta jejak terakhir Novita yang terlihat bersama Ari Saputra, polisi segera memburu pria tersebut. Hasil pemeriksaan jenazah di RSUD Jasamin Saragi mengkonfirmasi hal yang sangat mengerikan. Penyebab kematian Novita adalah sesak nafas akibat pencekikan yang kuat. Selain itu, ditemukan pula tanda kekerasan fisik dan bukti yang menunjukkan bahwa korban telah mengalami pelecehan seksual bahkan setelah dia meninggal dunia. Lalu, keesokan harinya, Rabu pagi, tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 4 hingga 8 pagi, tim gabungan kepolisian berhasil melacak keberadaan Ari Saputra. Dia bersembunyi di rumah salah satu warga, tak jauh dari lokasi kejadian yang mengerikan itu. Saat penangkapan, bukannya dia menyerah, Ari justru berusaha melarikan diri. Karena membahayakan proses penangkapan, petugas terpaksa menembak kaki kanannya untuk melumpuhkannya. Setelah jatuh, dia akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan terlebih dahulu sebelum menjalani pemeriksaan penyelidikan. Di hadapan penyidik, Ari akhirnya tak bisa lagi menutupi kejahatannya. Dia mengaku perkenalan dengan Novita lewat media sosial, mengakui menjemputnya, hingga mengakui seluruh perbuatan pembunuhan dan pelecehan yang dia lakukan. Dia menyebut dirinya hilang kendali saat ajakannya ditolak. Namun, tak ada alasan yang cukup untuk membenarkan kejahatan sebesar ini.
Kasus ini kemudian diproses secara hukum dengan tegas. Pihak kepolisian menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Simalungun untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Simalungun. Aris Saputra dijerat dengan pasal berlapis, pasal tentang pembunuhan, pasal tentang pemerkosaan, serta pasal tentang tindak pidana seksual terhadap jenazah. Awalnya, Aris Saputra dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Namun, vonis akhir dari hakim turun menjadi hukuman penjara seumur hidup. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan. Di satu sisi, terdapat penyesalan pelaku setelah kejadian. Namun, di sisi lain, kejahatan yang dilakukan sangat keji, melanggar hak asasi manusia yang mendasar, serta menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga dan masyarakat luas. Seringkali, saat mendengar kisah seperti ini, kita hanya marah pada pelaku, lalu lupa pada makna yang lebih dalam di balik kejadiannya. Kasus Novita Dewi bukan sekedar berita kriminal. Dia adalah cermin bagi kita semua tentang betapa rapuhnya kepercayaan dan betapa mahalnya sebuah kewaspadaan. Novita adalah gadis biasa, penuh harapan, rajin membantu orang tua, dan percaya bahwa setiap orang yang tampak ramah di depan mata juga memiliki hati yang baik. Tapi dia tak pernah menyangka bahwa perkenalan yang bermula dari tawa di layar ponsel justru berakhir di tengah kesepian yang mengerikan. Semua ini mengajarkan kita satu hal yang pahit. Kebaikan hati kita tak boleh membuat kita menutup mata terhadap rasa curiga yang wajar. Di dunia maya, identitas bisa disamarkan, niat jahat bisa dibungkus dengan kata-kata yang manis. Jangan pernah ragu untuk menolak, membatalkan janji, atau meminta keluarga, setidaknya teman, ikut serta jika ajakan seseorang terasa aneh, terburu-buru, atau mengarahkan ke tempat yang sepi. Menjaga diri sendiri bukan berarti tidak percaya pada orang lain. Itu adalah bentuk kasih sayang terbesar bagi dirimu dan orang yang mencintaimu. Hasrat sesaat, amarah yang tak terkendali, dan rasa tidak hormat terhadap nyawa serta kehormatan orang lain adalah akar dari kehancuran yang tak akan bisa diperbaiki selamanya. Seumur hidup di penjara atau hukuman terberat sekalipun, tak akan pernah bisa mengembalikan senyum Novita, tak akan bisa menghapus air mata keluarganya yang mengalir tanpa henti. Semoga kisah ini menjadi peringatan yang abadi. Hargailah setiap detik bersama orang tersayang. Berhati-hatilah dalam melangkah dan jagalah hati agar tak pernah lupa bahwa setiap nyawa itu berharga dan setiap perbuatan pasti ada balasannya. Semoga Novita beristirahat dengan tenang di sisinya, dan semoga tak ada lagi yang harus merasakan penderitaan yang sama. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.